Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Surfiana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, NIM 20.01.01.02.13. Baiklah, sebelum kita membahas tentang daftar persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu saya akan memberikan pengertian apa itu daftar persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Oke, baiklah. Pada 1 Januari, Tuan Cahyadi menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Pada 3 Januari, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Dan pada 6 Januari, dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta. Dan pada 10 Januari, dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar 500.000. 12 Januari, diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Dan pada 13 Januari, Tuan Cahyadi mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Dan pada 15 Januari membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang telah diberikan Tuan Cahyadi sebesar 33 juta. Dalam hal ini, Tuan Cahyadi belum menerima pembayarannya. Dan pada 17 Januari dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Januari yang lalu. Dan pada 22 Januari diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 15 Januari yang lalu sebesar 20 juta. Dan pada 30 Januari dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Dan pada 31 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel daftar persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Cahyadi menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta. Jadi, di kas uang sebanyak 95 juta dan juga modal sebanyak 95 juta. Pada tanggal 3 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta. Maka di uang kas uang berkurang sebanyak 8 juta dan juga di modal berkurang sebanyak 8 juta. Dan pada tanggal 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta. Maka di perlengkapan uang sebanyak 5 juta dan juga hutang sebanyak 5 juta. Dan pada tanggal 10 Januari dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar 500. Jadi maka di uang kas berkurang sebanyak 500 dan juga di modal berkurang sebanyak 500. Dan pada tanggal 12 Januari diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Maka uang masuk ke dalam kas 10 juta dan juga di modal 10 juta. Keterangan pendapatan jasa. Dan pada tanggal 13 Januari Tuan Cahyadi mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta. Maka uang kas akan berkurang sebanyak 7 juta dan juga modal akan berkurang sebanyak 7 juta.
Dan pada tanggal 15 Januari membebankan tagihan kepada kalian atas jasa yang telah diberikan Tuan Cahyadi sebesar 33 juta. Dalam hal ini Tuan Cahyadi belum menerima pembayarannya. Jadi piutang usaha sebesar 33 juta dan juga modal sebesar 33 juta. Dan pada tanggal 17 Januari dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada tanggal 6 Januari yang lalu. Maka uang kas akan berkurang sebanyak 5 juta dan juga hutang berkurang sebanyak 5 juta. Dan pada tanggal 22 Januari diterima sebagian pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 15 Januari yang lalu sebesar 20 juta. Maka uang kas akan bertambah 20 juta dan piutang usaha akan berkurang 20 juta. Pada tanggal 30 Januari dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1.500.000, maka uang kas akan berkurang sebanyak 1.500.000 dan juga modal akan berkurang sebanyak 1.500.000. Pada tanggal 31 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta, maka uang kas akan berkurang sebanyak 25 juta dan modal juga akan berkurang sebanyak 25 juta. Jumlah keseluruhan kas adalah sebesar 78 juta dan piutang usaha adalah 13 juta. Perlengkapan sebesar 5 juta dan hutang 5 juta dibayar 5 juta, hasilnya 0. Dan juga modal jumlah keseluruhannya adalah 96 juta. Jadi antara kiri dan kanan hasil keseluruhannya adalah 96 juta atau balance. Hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.